Oke, sekarang kita lanjutkan materinya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan ya di bisnis itu. Udah terlihat share screen-nya? Belum. Udah? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oke. Oh iya, belum di-share rupanya. Udah ya? Kelihatan ya? Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan implementasi e-bisnis ini? Nah, yang pertama faktor customer expectation ya, atau harapan dari pelanggan ya. Nah, jadi yang diharapkan pelanggan atau konsumen ya pada saat ini itu tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Nah, apa contoh bisnis yang Anda lihat yang punya dua yang terakhir ini, pra dan pasca jual yang baik? Apa contohnya? Ada nggak yang bisa beri contoh? Ya, Izin jawab, Pak. ya silakan. Contohnya seperti kita di aplikasi e-commerce, Pak. Sebelum kita membeli itu ada bertanya penjual tuh melayani kita dengan baik, Pak, pertanyaan kita, Pak. Kemudian setelah kita beli ada feedback dari penjualnya, Pak. Oke, bagus. Aditya ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ketika Anda mau belanja di marketplace itu, contohnya Anda pakai apa ya? Lazada misalkan. Misal lah ya. Nah, itu kan pelayanan pra sebelum Anda beli itu kan cukup bagus. Ketika Anda chat, nah mereka responnya cukup baik ya. Kemudian mereka sudah sediakan di apa istilahnya tuh di tokonya itu deskripsi produknya dengan jelas gitu ya. Cukup dengan fotonya, spesifikasinya, harganya ya. Kemudian juga disediakan misalkan di sana apa saja kurir untuk pengiriman yang bisa Anda pilih. Nah, biasanya mereka punya lebih dari satu jenis ya kurir. Anda bisa pilih mau nyampainya hari itu juga ya, mau sampai 1 sampai 3 hari, atau mau nyampainya 3 tahun misalkan. Nah, itu bisa tinggal pilih aja dengan harga yang ditetapkan. Nah, bisa sesuaikan dengan budget Anda malahan, kan? Nah, itu pra. Nah, pasca jual juga ada. Jadi misalnya apa? Ketika produk yang Anda terima nanti katanya itu cacat, rusak, nah Anda bisa komplain misalkan. Nah, itu kan pasca jual. Ya kan? Nah, atau misalkan ada ditulis di situ, ketika nanti barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi kami, nah barang kami balikkan katanya. Nah, itu juga pasca jual. Nah, jadi semakin baik ya layanan pra dan pasca yang Anda berikan ini, nah ini akan membuat bisnis Anda lebih
disukai oleh pelanggan dibandingkan dengan yang tidak ada pelayanan pra dan pasca ini. Nah, itu contoh ya. Nah, contoh lain apa? Misalkan Anda beli biasanya kendaraan biasanya, ya, kendaraan. Itu, eee, misalnya mobil lah misalkan ya. Nah, mobil itu biasanya setiap dealer itu punya pelayanan pasca jual juga. Jadi bagaimana mereka bisa berikan, servis rutin ya, servis bulanan, servis setelah sekian bulan, sekian kilometernya ya, sama kayak Anda beli sepeda motor baru itu. Nah, itu masuk pelayanan pasca jual itu. Jadi dia bisa jamin, produk itu ya, bisa jamin produk yang telah Anda jual itu bisa diservis rutin di sana, ya. Nah, sehingga kita apa, "Oh, berarti ini bagus nih tempatnya." Artinya dia bisa janjikan, eee, apa namanya itu, pelayanan maintenance yang baik untuk kendaraan yang kita beli. Nah, tidak hanya itu, banyak kadang dealer baik kalau sepeda motor tuh apa yang terkenal Honda, Yamaha ya, dan sebagainya itu. Nah, itu kan mereka berikan garansi juga. Jadi misalkan garansi mesin sekian tahun. Nah, ini masuk dalam pasca ya, pasca jual. Nah, jadi customer expectation ya atau harapan customer itu biasanya selalu bertambah terus ya, bertambah terus. Jadi kalau dulu awalnya mereka hanya pengen bagaimana kualitas produk itu memang baik ya. Nah, tetapi perkembangan berikutnya tidak hanya masalah kualitas ya, tetapi juga ada pelayanan yang dua ini tadi, pra dan pasca jualnya. Nah, kalau tiga kriteria ini bisa Anda jamin di bisnis Anda, nah maka yakinlah bisnis Anda akan jadi yang terdepan ya dibanding pesaing Anda. Kualitasnya baik, pelayanan pra jualnya bagus, kemudian pelayanan pasca jualnya juga bagus. Nah, maka Anda akan jadi pemenang di sana. Nah, itu yang pertama ya, customer expectation. Nah, spektrum ya, pelayanan yang dimaksud ini antara lain ini yang udah kita bicarakan tadi. Misalnya ini, pemesanan dapat dilaksanakan anytime ya, anywhere. Nah, ini masuk di pra ya, pra jual. Jadi Anda bisa pesan kapanpun. Nah, makanya banyak kadang bisnis-bisnis seperti kendaraan itu dan bisnis lain. Nah, mereka kan menggunakan tenaga sales gitu ya. Ada salesnya istilahnya kalau sering kita sebut. Nah, penjual-penjual yang jumlahnya cukup banyak dan mereka ini biasanya ketika dipesan, dikontak oleh customer, nah itu kan bisa kapan-kapan saja dan bisa di mana saja mereka siap datang biasanya. Nah, apalagi kalau pemesanan itu sekarang itu sudah berbasis aplikasi. Nah, banyak ya contoh-contoh bisnis yang malam yang sudah kita bicarakan di awal tadi, yang pemesanannya dapat dilakukan kapanpun ya, bisa tengah malam juga dan dari mana saja. Nah, kemudian pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam. Nah, ini pembayaran pembelian produk. Nah, itu akan semakin lebih baik. Jadi tidak hanya cash ya, tapi misalkan bisa pakai kartu kredit bayarnya, bisa pakai kartu debit juga ya, bisa pakai ATM juga misalkan. Nah, ini akan lebih digemari oleh pelanggan dibandingkan dengan kalau transaksinya hanya bisa dilakukan dengan transfer bank saja misalkan di kasir. Nah, apalagi pandemi ini orang malas untuk ke bank kan, khawatir orang.
Nah, sehingga kalau Anda bisa menyediakan beragam model pembayaran, apalagi misalkan bisa pakai Dana ya, OVO namanya itu, yang transfer dompet digital itu. Nah, itu akan jauh lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, adanya fasilitas asuransi. Nah, ini menyangkut pasca jual ini. Kalau Anda bisa fasilitasi pelanggan Anda bahwa ini diasuransikan. Ada asuransi produk misalkan di sana. Jadi kalau dia rusak, kalau dia hilang, nah ini ada asuransi yang menjaminnya, nah itu akan jauh lebih digemari atau disukai oleh customer. Nah, kemudian pengiriman produk yang cepat ya, ini juga masuk ke sana ya, kriteria itu yang diharapkan oleh konsumen. Pengiriman produk yang cepat dan harganya pun kompetitif. Nah, kalau pengirimannya cepat, mahal itu biasa. Pasti ya. Nah, tapi udahlah cepat, kemudian harganya dibanding yang lain lebih murah. Nah, itu akan jauh lebih disukai oleh customer. Nah, maka hal-hal seperti ini ketika Anda ingin buka bisnis atau yang sudah jalankan bisnis, nah ini harapan-harapan customer yang seperti ini, nah ini harus bisa kita penuhi. Nah, sehingga bisnis kita itu bisa bersaing dengan baik dengan bisnis yang lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor kompetitif imperatif ya. Nah, kalau Anda baca di sini globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan ya, dunia usaha yang sangat ketat. Nah, pasti semua orang setuju nih dengan kalimat pertama ini. Ya. Kalau Anda tidak siap untuk bersaing, maka Anda akan kalah ya. Karena globalisasi ini tidak hanya pebisnis itu dari tempat Anda saja, tidak hanya dari negara Anda saja, tetapi bisa bisnis yang Anda tekuni itu pesaingnya datang juga dari luar negeri ya. Nah, apalagi yang serba online itu. Nah, pelanggan akan dengan mudah membandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan. Ya pasti karena banyak pilihan. Misalkan orang mau beli sepatu, oh banyak yang jual sepatu ya di marketplace itu dengan harga yang bersaing. Nah, malahan ada yang jor-joran harganya. Orang jual misalkan sepatu merek itu, spek itu dengan harga 1 juta, dia bisa tawarkan dengan harga 750.000 misalkan. Nah, sedangkan yang lain hanya bisa sampai 900.000. Nah, tentu itu akan membuat persaingan akan semakin ketat ya. Karena selalu customer itu membanding-bandingkan produk dan harga. Nah, hal ini memaksa perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Nah, mau tidak mau, Anda sebagai pebisnis harus bisa mengembangkan apa strategi yang harus diambil di era yang persaingan yang cukup ketat itu. Nah, ini faktor kompetitif imperatif ya. Nah, jadi faktor ini juga mempengaruhi ya perkembangan di bisnis itu. Nah, ketika semua orang berlomba-lomba, kalau dulu misalkan dari segi pembayaran hanya pakai transfer kredit ya. Nah, kemudian berkembang bisa pakai kartu kredit, berkembang bisa pembayarannya pakai kartu debit juga. Nah, sekarang enggak. Malahan pembayaran itu bisa pakai Dana, bisa pakai OVO,
bisa pakai GoPay ya. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana perusahaan ya itu punya strategi bisnis supaya lebih dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, sehingga kalau Anda punya dana misalkan ya pakai aplikasi Dana bisa untuk transfer. Nah, Anda akan cari mana perusahaan yang bisa pembayarannya pakai Dana misalkan atau pakai GoPay. Nah, sehingga Anda misalkan di situ tidak perlu bayar biaya administrasi misalkan ya. Nah, orang akan cari model-model seperti itu. Maka Anda atau kita sebagai orang yang ingin terjun ke bisnis ya. Nah, kompetitif imperatif ini harus kita jadikan pertimbangan bagaimana supaya bisnis kita bisa bersaing. Nah, kemudian yang ketiga deregulation ya. Nah, aturan. Nah, aturan ini kan selalu datang dari pemerintah ya, tetapi juga aturan ini bisa berasal dari negara atau lembaga-lembaga lain ya, seperti WTO ya, World Trade Organization yang ada di PBB itu, APEC ya, APTA, kemudian yang baru-baru dulu kan ada namanya MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia itu. Nah, di situ kan ada aturan-aturan baru yang dulu tidak terpikirkan. Kalau dulu orang berbisnis cukup di negaranya masing-masing, nah sekarang bisa lintas negara dan itu memang dibolehkan ya oleh aturan-aturan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga seperti ini ya, TO, APEC, NIA dan sebagainya itu. Nah, artinya apa? Di sini mereka menggunakan konsep perdagangan bebas ya antar negara dan industri. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ini terjadi ya, Anda masuk di bisnis yang eh, seperti ini, artinya apa? Persaingannya itu sangat-sangat ketat. Ya. Karena jumlah pesaing bisnis Anda itu tidak hanya dari provinsi, dari negara, ya, tetapi juga pesaingnya itu bisa berasal dari negara-negara lain, ya. Nah, Anda harus ingat ya bahwa Indonesia itu jadi target dari negara luar ya untuk melakukan bisnis. Kenapa? Karena kita punya penduduk yang banyak, ya. Nah, semakin banyak penduduk di suatu negara, artinya apa? Customer di negara itu akan semakin besar ya. Nah, tentu kalau Anda jualan di sana, tentu keuntungan yang akan Anda dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan Anda jualan di negara yang penduduknya hanya sedikit. Nah, maka jangan heran kenapa banyak ya bisnis-bisnis dari negara luar itu ya, itu banyak mereka nanamkan saham ya, investasi, kemudian banyak malah buka bisnis memang di Indonesia. Karena Indonesia punya penduduk yang banyak. Nah, ini deregulation ya. Jadi aturan-aturan ini itu membuat implementasi e-bisnis itu berpengaruh ya, berpengaruh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau awalnya itu hanya dilakukan dalam satu negara ya, tapi dengan adanya deregulasi ini membuat kita juga bisa berbisnis di negara lain. Nah, kalau di negara lain artinya apa? Bisa kita buka cabang di sana, tapi kalau itu kan modalnya tentu besar. Nah, tentu orang melihat bahwa dengan menggunakan e-bisnis semuanya serba online, nah itu bisa
lakukan tanpa harus misalkan brick and mortar di negara itu. Nah, jadi nih faktor yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ini adalah faktor teknologi, ya, teknologi. Nah, e-bisnis pada prinsipnya ya itu bisa kita katakan muncul dengan adanya kemajuan teknologi informasi ya, teknologi informasi dan komunikasi atau telekomunikasi. Nah, jadi fungsi dari teknologi informasi ini tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru menjadi penggerak ya dari dimungkinkannya model-model bisnis yang baru. Nah, ini terkait dengan materi kita minggu lalu itu ya, bahwa kita melihat bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini bukan sebagai penghalang bagi perkembangan e-bisnis, tetapi dia memungkinkan kita untuk melakukan inovasi terhadap bisnis kita. Nah, sehingga ini menjadikan sebagai motivator bagi kita ya untuk membentuk model-model bisnis yang baru. Oke, jadi ini beberapa faktor ya. Beberapa faktor yang bisa ya mempengaruhi perkembangan dari e-bisnis itu sendiri. Nah, jadi kalau Anda lihat ke semua faktor ini punya pengaruh, teknologi, harapan konsumen ya, dan sebagainya tadi. Nah, Anda bisa baca nanti di di materi-materi yang lain ya, nanti silakan aja dicari di googling ya. Kira-kira faktor apa lagi yang lain yang bisa mempengaruhi perkembangan dari implementasi e-bisnis tersebut. Nah, selain dari 4 faktor tadi. Oke, ada pertanyaan silakan. Udah? Nggak ada? Nah, karena saya jam 9 ada rapat di fakultas ya. Jadi saya kira cukup untuk materi hari ini. Nanti saya akan buka di Classroom assignment untuk tugas yang tadi ya. Jangan lupa nanti dicek kapan deadline-nya. Jadi setiap assignment nanti yang kita buat di Classroom, lihat kapan terakhir harus dikumpulkan. Nah, jangan sampai telat, karena nanti kalau telat dia udah di-lock ya, sehingga Anda tidak bisa untuk kirim jawaban Anda. Dan jangan lupa setelah ini nanti diisi ya daftar hadir pertemuan ke berapa nih? 4 ya. Ya, keempat nanti di link yang ada di Google Classroom itu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas atensi Anda semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena kita tidak tahu nih pandemi ini kapan berakhir. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.